S1 Pendidikan Bahasa Inggris, gelar sarjana SPD, gelar beasiswa sertai Asidikia, program beasiswa 2000 sarjana kader penggerak NU dengan potongan Rp1.000.000 tiap semester selama 5 semester. Beasiswa sarjana penggerak pembangunan desa dengan potongan 1 juta tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Smart Plan hanya membayar Rp10.000.000 untuk prodi HES dan Rp13.000.000 untuk prodi lainnya. Bisa kuliah sampai lulus. Beasiswa prestasi dengan potongan 1 juta tiap semester selama 5 semester. Beasiswa Tahfiz Al-Quran bebas biaya sampai lulus. Beasiswa bidik misi Kemenak RI bebas biaya sampai lulus. Beasiswa Bakti Guru dengan potongan Rp1.000.000 tiap semester selama 5 semester. Beasiswa sarjana penggerak ekonomi desa dengan potongan 1 juta tiap semester selama 5 semester. Waktu pendaftaran tanggal 2 Februari sampai dengan 8 Agustus 2020. Sistem pendaftaran dapat dilakukan secara online di www.spmb.stayasi.ac.id atau offline dengan datang langsung ke kantor Stay Asidikia. Tempat pendaftaran kantor Stay Asidikia, Jalan Lintas Timur, Desa Lubuk Sebru, Kecamatan Lempui Jaya, Kabupaten Oki. HP 0813-3232-3054. Anda bisa menghubungi Ustadz Ahmad Rojali. Telepon 0822-8219-7948. Testimoni alumni Stay Asidikia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman SPD. Saya alumni Stay Asidikia, program studi manajemen pendidikan Islam tahun 2018. Alhamdulillah sekarang saya menjabat sebagai kepala sekolah. Ayo kuliah di Stay Asidikia, insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat pendaftaran kantor Stay Asidikia, Jalan Lintas Timur, Desa Lubuk Sebru, Kecamatan Lempui Jaya, Kabupaten Oki. HP 0813-3232-3054. Anda bisa menghubungi Ustadz Ahmad Rojali. Telepon 0822-8219-7948. Saya Ibu Narmi dari Sidada di Matan, Hargelis, Kabupatennya Indramayu. Usia berapa? Usia 35 sekarang. Iya. Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Inovasi Radio. Bintangnya Ramadan. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inovasi Radio 103,5 FM Tugu Mulyo Oki. Saya Mamah Dede. Simak, dengarkan terus ya acara Cemara, ceramah agama Islam Ramadan selama bulan puasa ini, hanya
di Inovasi Radio Bintangnya FM. Dan nomor 1 di Kabupaten Oki. Salam dari saya, Mama Dede, untuk semua pendengar setia Sobat Inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemara ceramah agama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar dan keluarga muslim di mana saja Anda berada. Saat ini kembali kita simak kajian Cemara, ceramah agama Ramadan bersama Ustadz M. Nanda FSH MH. Tahu wawomen jenenge. Ini asli, nama asli ya Tadja? Nama asli. Nama asli. Jadi Muhammad Nanda Van Indi FSH MH. Kalau F-nya ini Fahnindi. Vanindi. Kalau MSH sarjana hukum, MA-nya Master of Art. Kemarin sekolahnya kuliahnya di mana, Tat? Di Jogja. Di Yogyakarta. Ya. Pantes halus bahasanya. Baik, Ustadz, sore hari ini tema kita adalah Najor atau melihat. Ini kajian ini jarang dibawakan oleh pengisi ini ya, Cemara. Ini adalah kali pertama Najor ini kita bahas. Nah, untuk keluarga muslim yang dirahmati Allah, untuk sore hari ini bersama Ustadz M. Nanda FSH MH. Beliau adalah dosen dari STA Sidikiyah. Dan Sobat Inovasi, untuk acara Kurma, acara Cemara, ceramah agama Ramadan ini diselenggarakan sepenuhnya oleh Inovasi Radio bekerja sama dengan PCNU Oki dan STA Sidikiyah, serta CV Mutiara Berlian Indonesia yang sudah memproduksi produk-produk Agarilus Series. Untuk kesempatan sore hari ini, jangan lupa kalau Sobat Inovasi ya ingin melanjutkan kuliah, silahkan datang langsung ke STA Sidikiyah atau bisa daftar langsung via online. Caranya gampang banget, Sobat Inovasi, tinggal ketik aja STA Sidikiyah, daftar kuliah di STA Sidikiyah, gitu ya aja. Nanti ketemu terus isi aplikasinya dan diisi, insya Allah nanti bakal ada jawaban-jawaban dari pihak ini ya, dari STA Sidikiyah. Dan produk CV Mutiara Berlian Agarilus Series sudah tersedia di Inovasi Radio dan bisa mendapatkan juga di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Serta ini ucapan terima kasih, selamat sore untuk Sobat Inovasi, untuk Mama Dede yang sempat support juga untuk acara kita. Tahu ya Tad ya? Tahu, alhamdulillah ya. Tahu ya. Sempat mendengarkan rekamannya. Oh, rekamannya juga. Ini luar biasa, Cemara banyak didukung oleh ustadz-ustadz nasional. Kemudian nanti Ustadz juga nyusul. Amin. Monggo Ustadz, silakan untuk mukadimahnya. Okay. Najor melihat tema kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijja wa hatta anhum min syama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Tiada kata yang patut kita ucapkan yang paling utama adalah kata rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik hidayah serta inayahnya kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat sehingga kita mampu menjalani puasa yang ke-14 ya. Puasa yang ke-14 pada hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi dan satu-satunya rasul yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya yang saya hormati segenap jajaran daripada Radio Inovasi, kru, redaksi dan lain sebagainya yang berbahagia. Lalu juga kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat para pendengar Radio Inovasi dan umumnya kepada kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita telah menjalani puasa yang ke hari 14 dengan tanpa halangan satu apapun, meskipun dengan sedikit berbeda dari biasanya, begitu Ustaz. Karena kenapa berbeda? Karena kita ketahui bersama bahwa di saat ini kita sedang ditimpakan ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa virus atau berupa pandemik yang sama-sama kita lawan bersama, yakni yang sering kita sebut dengan COVID-19 ini atau virus corona ini. Nah, dengan demikian tentu sedikit berbedanya. Kenapa sedikit berbedanya bulan puasa ini? Kita juga bagaimana menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, yang disunahkan di dalam Islam. Ketika menjalani ibadah puasa itu kita di rumah gitu ya, seperti tarawih juga kebanyakan di rumah, lalu tadarus juga kebanyakan di rumah dan sebagainya. Tapi yakinlah itu tidak mengurangi bagaimana kualitas kita berpuasa dan bertakwa kepada Allah. Sama sekali itu tidak mengurangi, atau bahkan itu menjadi salah satu ujian kita untuk bagaimana kita naik level gitu, katakanlah ya, naik level ketakwaan kita di mata Allah. Itu. Lalu yang selanjutnya sebenarnya saya di sini sedikit grogi. Ini kira-kira saya manggilnya Mas siapa? Pak D. Pak D. Pak Yai aja, kalau Pak D boleh, karena saya belum kuat untuk menyandang Kiai. Oh iya. Mas aja lah, Tat. Oke, jadi iya Mas. Saya sedikit grogi karena apa? Karena ini kali pertama begitu. Ada di Radio Inovasi begitu. Ya biasanya cuma belajar sendiri, membaca sendiri. Lalu kali ini berusaha belajar bersama gitu. Belajar bersama dengan para pendengar daripada Radio Inovasi ini, para sahabat dari Radio Inovasi. Ya, itu sedikit groginya di situ sebenarnya. Kalau sendiri nggak ini ya Tad ya, nggak ada groginya. Nggak ada groginya kalau sendiri gitu. Kalau di atas panggung udah sering juga Tad? Alhamdulillah sesekali ya. Sesekali. Tapi udah ngisi-ngisi gitu belum? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut Tad. Jadi alhamdulillah juga saya diberi satu amanah, diamanati untuk menjadi pemantik gitu ya, menyampaikan belajar bersama kita tentang an-nazar atau melihat. Sebenarnya sedikit bingung melihat apa, melihat bagaimana dan seperti apa itu ya. Tetapi saya berusaha untuk mencerna, menelaah kira-kira yang pas dengan situasi dan kondisi tema an-nazar ini. Kita pertama waktu puasa, yang kedua juga waktu ada ujian semacam ini dan lain sebagainya. Kira-kira yang pas itu yang seperti apa? Iya, saya sedikit menelaah begitu dan lain sebagainya. Ketemu dengan salah satu ya dasar-dasar di dalam Al-Quran dan hadis yang nanti kita
ulas bersama-sama lah. Kita belajar bersama-sama. Sebelumnya Allah berfirman di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya keadaan, dalam sesempurna-sempurnanya kondisi, begitu. Bentuk dan lain sebagainya. Kita sangat sempurna oleh yang diciptakan oleh Allah. Nah, kesempurnaan itu berupa apa sebenarnya? Kesempurnaan itu merupakan berupa bagaimana kita mampu untuk menjalankan dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah tadi. Bagaimana kita mampu untuk menjalankan perintah Allah secara maksimal dan menjauhi semua larangannya dengan maksimal pula. Tentu itu konsekuensi daripada kita diciptakan di muka bumi ini ya, di dunia ini. Karena tidak ada lain tujuan Allah menciptakan manusia juga untuk li'abudun kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, kembali ke sebaik-baiknya bentuk tadi. Sebaik-baiknya bentuk tadi apa? Kita ambil contoh saja sedikit. Secara zahiriyah kita diberi tangan 2, kita diberi kaki 2, kita diberi telinga 2, kita diberi jari-jari 5. Kita bayangkan saja, seandainya kita hanya diberi jari 4 tanpa jempol. Kita bisa nggak kira-kira mau makan itu gimana, mau ngambil sesuatu bagaimana? Itu sangat luar biasa begitu. Kecil tetapi itu saya rasa juga sangat-sangat luar biasa untuk mempengaruhi kita. Iya. Lagi misalnya sebagai contoh, hidung ini lubangnya di bawah begitu ya. Kalau seandainya ditaruh ke atas gimana kalau hujan kan? Kemasukan air ya jadi bagaimana? Itu kemurahan Allah, taufiknya Allah dan lain sebagainya. Yang telah diberikan ke kita. Kepada kita. Kalau hidung ini posisinya lubangnya di atas, seru ya Jadi semacam itu. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya sangat dekat kepada kita tetapi sering lalai kita syukuri. Sering lalai kita telaah, sering lalai kita jamah. Ternyata Allah menciptakan seperti ini, menciptakan dengan keadaan yang begini. Itu semuanya dengan tidak ada satupun yang tanpa alasan. Semuanya memiliki alasan dan semuanya memiliki manfaat sendiri. Dan kalau kembali ke Najor, intinya adalah ayo kita lihat kembali, ayo kita telaah, melihat dan kita telaah. Iya, begitu. Kalau kita punya mata, jadi pandanglah sesuatu itu yang indah. Begitu. Kalau kita punya, juga kita ambil contoh yang berkaitan dengan bagaimana tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu mata gitu. An-nazar atau basor. Nikmat anugerah penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Saya teringat ada di dalam surah An-Nur ayat ke-30 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kata Allah. Jadi katakanlah wahai Muhammad, wahai Muhammad, yaghuddu itu asal katanya dari ghadda yaghuddu. Itu memalingkan sebenarnya, bukan menahan atau tidak boleh melihat, tapi memalingkan. Memalingkan dari apa sebenarnya? Yaghuddu min absarihim. Palingkanlah pandangan kamu dari apa? Palingkanlah pandangan kamu dari hal-hal yang buruk menuju kepada pandangan yang baik. Kata Allah seperti itu. Itu terekam di dalam tafsir Sofwatut Tafasir daripada Syekh Ali As-Sobuni, menafsiri kullil mu'minina yaghuddu min absarihim itu dengan kul ya Muhammad li'atbaika al-mu'minin yakfu absarihim anin nazri ila ajnabiyat min muharim, kata Ali As-Sobuni di dalam tafsirnya. Lalu kemudian dilanjutkan, fa inna nazrah tazra'u fi qalb asy-syahwah, kata di dalam tafsirnya, warubbama syahwah urasat khaznan tawilan. Jadi kata di dalam tafsir tersebut ditafsiri bahwa katakanlah wahai Muhammad,
bahwa orang-orang mukmin itu untuk bagaimana caranya untuk mengikutimu gitu. Mengikuti di dalam apa? Di dalam mencukupkan pandangannya, memalingkan pandangannya dari hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Begitu tadi. Lalu kemudian dilanjutkan, fa inna nazrah tazra'u fil qalb asyahwa. Sebenarnya pada sesungguhnya nazar itu penglihatan yang penglihatan yang buruk tersebut itu bisa memunculkan syahwah di dalam hati, memunculkan hawa nafsu kita. Lalu kemudian warubama syahwah urasat haznan tawilan. Jadi syahwah itu akan menjerumuskan kita kepada penyesalan yang berkepanjangan, begitulah intinya dari pandangan itulah ya tadi. Iya, dari pandangan. Jadi ini tadi diambil dari tafsir Sofwatul Tafasir. Tafasir. Iya. Baik. Kita lanjutkan ke perbincangan aja ya tadi ya. Jadi kalau nazar ini ternyata nazar melihat atau basor, ini kajiannya ternyata luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan begini, ketika itu ada riwayat begitu ya, ada riwayat kita ingat Imam Ali radhiyallahu an, bahwa beliau digelari oleh oleh Rasulullah karamallahu wajhah. Jadi semoga Allah memuliakan wajahnya. Itu menurut riwayat ada 3 alasan mengapa Imam Ali dianugerahi karamallahu wajhah. Yang pertama itu adalah menurut riwayat yang pertama karena Imam Ali itu merupakan salah satu sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Itu alasan pertama di dalam riwayatnya. Lalu alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua jadi ini ada riwayat bahwa ketika Imam Ali dan Rasulullah SAW berjalan, lalu kemudian di depan Imam Ali itu ada hal yang tidak pantas untuk Imam Ali lihat. Kemudian Rasulullah palingkan mukanya, palingkan wajah Imam Ali kepada tidak terfokus kepada hal itu begitu. Lalu kemudian Imam Ali dianugerahi itu tersebut. Selain daripada itu juga riwayat selanjutnya Imam Ali tidak pernah melihat aurat orang lain. Bahkan Imam Ali juga tidak pernah melihat auratnya sendiri. Dari situ bagaimana Imam Ali sangat tergambarkan bahwasanya bagaimana Imam Ali memelihara pandangannya, memelihara penglihatannya untuk melihat hal-hal yang baik. Sehingga Rasulullah juga sampai memberikan gelar kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Wajah Imam Ali tadi ya tadi ya. Jadi untuk melihat sesuatu yang ada di badan sendiri aja sampai enggak sampai gitu. Enggak, iya. Iya sama mau nenang subhanallah ya di kondisi yang luar biasa. Kalau kita lihat di daerah kita ini ya Tot ya, pandangan mata kita ini kadang-kadang Masya Allah. Begitu lihat lewat di lintas timur, yang terjadi. Pernah tahu juga kan Tot ya kadang-kadang kadang ada mbak-mbak gitu kan ya, pakai jilbab, kok nggak taunya pakai kaos sama celana ini yang ketat ini kan. Didelok ora didelok. Kan kita kebetulan pas waktu itu Masya Allah pas berseberangan atau gimana seperti itu kan. Baik. Kita kayaknya break ke iklan dulu Ustaz ya sebelum kita lanjut kembali nanti di Viapon 081152242000. Sobat Inovasi, nazar artinya adalah melihat. Dan ingat, untuk melihat ini kita butuh sesuatu yang dimana kajiannya sangat luar biasa dalam. Penasaran Sobat Inovasi seperti apa? Nanti untuk detailnya, nah Sobat Inovasi jangan kemana-mana, simak terus ya Cemara, ceramah agama Ramadan. Saat ini Anda sedang menyimak Cemara, ceramah agama Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis.
Agarylus Celte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarylus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda. Untuk mengetahui produk Agarylus lainnya, klik www.agarylus.id. Agarylus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarylus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Yayasan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI As-Siddiqiyah. Alamat Jalan Lintas Timur KM 123 Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Program studi dan gelar kesarjanaan S1 Manajemen Pendidikan Islam atau MPI, gelar sarjana SPD. S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, gelar sarjana SPD. S1 Hukum Ekonomi Syariah atau HES, gelar sarjana SH. S1 Ekonomi Syariah atau ES, gelar sarjana SE. S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, gelar sarjana SPD. S1 Pendidikan Bahasa Inggris, gelar sarjana SPD. Berikut testimoni alumni STAI As-Siddiqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Snedi, Sarjana Hukum, Desa Sumbusari, Kecamatan Mesuji Raya, alumni STAI As-Siddiqiyah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah, saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil BKKPN dan menduduki jabatan sebagai koordinator lapangan Kecamatan Lempuing Jaya. Bersama STAI As-Siddiqiyah mencetak generasi bangsa yang cerdas, profesional, berhikmah untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriana MPD. Saya alumni program studi manajemen pendidikan Islam tahun 2017 di STAI As-Siddiqiyah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekarang saya bekerja sebagai dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono, Sarjana Hukum dari SKPD Sumbusari Mesuji Raya, salah satu tenaga pendamping profesional desa di Kementerian Republik Indonesia. Bangga bisa menjadi bagian dari alumni STAI As-Siddiqiyah. Bersama STAI As-Siddiqiyah, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama STAI As-Siddiqiyah, siap berkhidmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat pendaftaran kantor STAI As-Siddiqiyah, Jalan Lintas Timur, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. HP 0813 3232 3054. Anda bisa menghubungi Ustadz Ahmad Rojali. Telepon 0822 8219 7948. Inovasi Radio. Bintangnya Ramadan. Bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inovasi Radio 103,5 FM Tugu Mulyo Oki. Saya Mamah Dede. Simak, dengarkan terus ya acara Cemara, ceramah agama Islam Ramadan selama bulan puasa ini, hanya di Inovasi Radio Bintangnya FM dan nomor 1 di Kabupaten Oki. Salam dari saya Mamah Dede untuk semua pendengar setia Sobat Inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemara ceramah agama Ramadan.
bersama Gus Muhammad Nanda FH SHMA Najor. Tema kita sore hari ini asli keng jae nggih tan nggih. Alhamdulillah nggih. Jae kanan. Jae pasar. Pasar yang pas pasar itu apa? Kalau dari sini setelah pasar. Oh, setelah pasar terbelok kanan itu ya, Tat? Jembatan. Nah, itu kan di pondok ya. Oh, gitu. Kemarin sempat ke sana tapi belum tahu kalau ada Gusluk di situ. Jadi nggak sempat mampir. Tapi insya Allah nanti kalau pas ke Jae mampir silaturahmi. Ada Gusluk, ada Gus Nanda, nggih, ada Gus-Gus yang lain yang insya Allah sebenarnya apa itu namanya, kalau kemarin kita nggak ada corona, pengennya saya ngundang teman-teman dari santri dari pesantren ke pesantren gitu toh. Tapi alhamdulillah karena ya corona ini kan tetap bersyukur, bukan jadi penghalang, tapi silaturahmi tetap terjaga. Gitu. Baik, Ustadz, sebelum kita angkat via telepon di 08115242.000, saya sapa terlebih dahulu yang sudah mampir untuk menyaksikan tayangan di Facebook ya. Terima kasih untuk Mbak Swahib Mansur Al-Baidowi. Ini terima kasih Mas Swahib. Terus juga selamat sore Pak Suyoso Soekarno. Ini adalah pemuda belia berbakat di bidang komputer dan juga bisnis, Pak Suyoso. Selamat sore. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan Cemara Ceramah Agama Ramadan. Dan juga selamat sore untuk teman-teman juga ini yang sudah mampir, ada Mataidin S, dan juga untuk Pak Ahyar. Selamat sore, terima kasih Pak Ahyar. Ini kayaknya satu perjuangan dengan Pak Yos. Pak Muhammad Komarudin juga selamat sore. Ada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Pak Haji Ansori ini terus ngintip program acara Cemara. Bravo inovasi, terima kasih. Pak Haji Ansori ini adalah Bapak dari Kapolsek Babin Kantipmas. Beliau luar biasa untuk supportnya di acara-acara inovasi, dan beliau ini perjuangannya juga luar biasa untuk masyarakat Lempuing dan Lempuing Jaya ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji Ansori atau Bapak Haji Ansori Ramlan sudah menyaksikan tayangan kita. Ibu Siti Hasanah juga selamat sore, sudah menyaksikan tayangan ini. Tak kasih lambaian tangan karena di sini ada itunya. Baik Pak Yas, nanti pertanyaannya insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kita. Jadi pertanyaannya dari Pak Yos, apa kaitannya perintah Ghazwul Basor dengan perintah menutup aurat? Ini dari Pak Yos, luar biasa. Dan 08115242.000 ya, untuk Sobat Inovasi silakan yang ingin bergabung di suasana sore hari ini. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Chandra. Selamat sore, dengan siapa ini? Dari Juwita. Mbak Juwita di Lampung ya? Iya. Baik, apa kabar Mbak Juwita? Alhamdulillah, sehat. Hujan nggak cuaca di sana? Mendung. Oh, mendung. Tapi nggak hujan, cuma rintik-rintik sebentar, nggak jadi. Oke. Jadi 2 hari udah nggak monitor, ini radionya kemarin rusak. Rusak radionya apa rusak ini apa namanya ke pulsanya ini? Enggak, radionya Mas. Oh, radionya. Oke. Nah, ini dengan Ustadz Gus, dengan Gus. Nah, ini Gus Nanda atau saya panggilannya, Tat? Panggilan Nopo Mawon. Oh, Nopo Mawon. Oke, silakan Mbak Juwita dengan Ustadz dengan Gus Nanda. Gus Mawon nggih, Gus Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang seputar wanita ini. Apa ya? Seorang wanita ataupun istri yang solehah dan yang beriman itu harus seperti apa? Baik. Ketika di dalam rumah itu kan kita sholat itu menutup aurat. Ketika di luar rumah itu harus bagaimana supaya menjaga pandangan orang lain. Oke. Biar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif jadi mujarat ya. Wanita solehah ataupun istri yang solehah untuk suaminya. Baik. Seperti apa? Oke. Ini kan jarang Mas Chandra ya. Benar. Oke. Mohon dijelaskan sama Gus Nanda ya.
Atas waktunya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cempaka ini jauh loh, Tat. Dari Waikanan, daerah Blambangan Nompu. Pernah ke sana, Tat? Alhamdulillah kalau Waikanan sudah, tapi kalau daerah situ belum. Saya malah belum pernah, Tat. Baik, untuk yang selanjutnya 08115242000 kembali kami undang Anda di suasana sore hari ini ya. Baik, selamat sore untuk Wahib Mansur Al-Baidowi. Ini sudah bergabung juga. Nanti selanjutnya akan saya bacakan untuk ini inboxnya yang udah masuk ini ya. Baik, 08115242000 silahkan kembali untuk Anda dengan Ustadz kita. Di sini ada Gus Nanda. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Nola ini. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat. Cuaca? Cuaca tadi panas. Sekarang? Hujan sebentar, campur duduk. Jadi kalau tadi hujan, sekarang udah. Tadi panas kan? Sekarang mendung. Tadi hujan, sekarang mendung. Hujannya sebentar. Hujannya sebentar. Seperti hatimu. Seperti kondisi. Oke. Silakan. Kondisi nggak menentu. Iya, kondisi nggak menentu, hati juga nggak menentu kalau sekarang nih. Apakah Lebaran kita mau baju baru apa enggak gitu kan? Karena Lebaran juga ini depending kayaknya. Iya. Metu-metu ya oleh. Tapi nggak ada larangan itu, insya Allah. Yang penting kita mengurangi saja tempat berkerumun. Silakan Mbak Nola. Lebih baik cukup di rumah saja. Betul. Jadi nggak usah kemana-mana kan. Oke, silakan. Daripada nanti kena zona merah. Betul. Kena zona merah lagi kan bahaya. Bener. Kalau zona merah udah nggak enak aja. Jadi kayaknya daerah kita tuh daerah mati. Bukan mati lagi, cemas. Lah iya, jadi dari sana tutup, sini tutup, orang lewat disemprot. Enak kalau disemprot pakai duit. Enak kalau disemprot pakai duit, semprot pakai racun. Iya. Oke, silakan Badala langsung dengan Gus Nanda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengenai penglihatan ya Pak Ustadz ya. Kan melihat itu kan bisa ibadah. Iya. Bisa juga sebaliknya. Iya, benar. Yang Nala bahas ini seperti ini. Ketika kita melihat teman kita kan udah berkeluarga ya Pak Ustadz. Nah, suaminya itu selingkuh. Jika kita melaporkan kepada seorang istrinya itu dosa ya Pak Ustadz. Oke, baik. Oke, itu selingkuh itu dosa apa enggak ya Pak Ustadz? Oh, gitu ya. Iya. Baik. Sekarang kan kadang marahnya di situ. Iya. Kadang salah melihat sedikit aja udah zina. Tapi kalau yang Nala bahas ini kan ini suatu pengaduan ya. Itu baik dan buruknya itu minta penjelasannya. Jika seumpamanya itu buruk, lebih baik nggak usah disampaikan. Baik. Untuk dikasih nasihat atau gimana ya, Mas Chandra. Baik, oke, siap, Mbak Nola. Iya. Oke, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tuh Mbak Nola ya. Oke, Mbak Nola terima kasih. Dan selanjutnya 08115242000 kayaknya masih ada kesempatan.